Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Ayat nats kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini juga diambil dari Roma 15 ayat 7-13 dan Ulangan 7 ayat 1-11. Judul renungan kita adalah Rencana Tuhan Terbaik. Kita sebagai manusia sangat suka merencanakan sesuatu, bukan? Mulai dari merencanakan masa depan, pekerjaan, pendidikan, bahkan hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari. Tentu saja, berencana itu baik. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berpikir tentang masa depan. Namun, seringkali tanpa kita sadari, kita menempatkan rencana kita di atas kehendak Tuhan. Kita berpikir seolah-olah kita tahu bahwa rencana kitalah yang paling baik. Kita merasa seakan-akan masa depan ada dalam kendali kita secara penuh. Lihatlah kisah bangsa Israel dalam Yesaya ke-55. Umat Allah saat itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka terpuruk, kehilangan harapan, dan merasa Tuhan begitu jauh. Namun, melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengundang mereka untuk kembali kepadanya. Tuhan memberi jaminan bahwa cara kerjanya sangat berbeda dengan cara kerja manusia. Tuhan menegaskan bahwa apa yang Ia rancangkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Manusia seringkali berpikir pendek. Pikiran kita terikat pada logika, emosi, dan keterbatasan waktu. Tetapi rancangan Tuhan melampaui akal dan waktu, sebab Ia mengetahui segala sesuatu dari awal hingga akhir. Seringkali kita mencoba mengatur hidup kita dengan cara kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan, strategi, atau pengalaman kita. Hal inilah yang juga disoroti oleh Yakobus dalam suratnya. Yakobus menulis kepada jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di berbagai daerah, yang kebanyakan adalah pedagang dan pebisnis. Yakobus melihat bahwa sebagian dari mereka mulai hidup seolah-olah Tuhan tidak terlibat dalam rencana mereka. Masalahnya bukan pada perencanaan atau kerja kerasnya, melainkan pada sikap hati yang sombong yang merasa hidup dan masa depan ada dalam kendali manusia sendiri. Karena itu, Yakobus mengingatkan mereka dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 15. Kalimat "jika Tuhan menghendakinya" bukanlah sekadar ucapan rohani yang klise, tetapi ini adalah sebuah sikap hati. Ini adalah pengakuan bahwa kita ini terbatas, dan hanya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Rencana kita boleh saja hebat, tapi tanpa izin dari Tuhan, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa rencana manusia tidak selalu sejalan dengan rencana Allah. Apa yang kita anggap baik, belum tentu baik di mata Tuhan. Sebaliknya, apa yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun mungkin terasa sulit dan menyakitkan, itulah rancangan yang jauh lebih indah dan sempurna. Jadi, marilah kita belajar untuk terus berencana dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Sikap yang benar adalah merencanakan dengan iman, melangkah dengan ketaatan, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Hari ini kami mau belajar untuk lebih mempercayai rencana-Mu, bahkan ketika kami belum mengerti jalan-Mu. Ajar kami untuk tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tetapi untuk percaya bahwa rencana-Mu bagi hidup kami adalah rancangan damai sejahtera dan selalu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa.